Nah, harapan anak ini tuh dia bisa hidup enak, nggak perlu mikirin uang, tapi kenyataannya pada akhirnya ia malah hidup sengsara, makan ampas dari sisa makanan babi. Coba teman-teman bayangin deh, kalau kasusnya nih dalam pernikahan kira-kira gimana nih teman-teman? Karena ternyata kehidupan pernikahan itu nggak sesuai dengan ekspektasi. Mungkin selama ini kita berharap dengan cara yang salah atau pada hal yang salah. Seringkali kita berharap kepada keadaan atau manusia. Jadi supaya nggak jadi kecewa, kita nggak boleh berharap. Terus kata Alkitab apa sih? Halo Shalom, selamat datang di konten kasih kata Alkitab apa sih? Perkenalkan saya Hana, di konten ini kita akan bahas hal-hal yang lagi hangat dibicarain dan apa kata dunia versus Alkitab mengenai hal-hal ini. Sebelum masuk ke topik, saya mau nanya nih, kalian pasti pernah lihat kan meme ini? Yap, ekspektasi versus realita. Contohnya kalau di gambar ini, ekspektasinya tuh rajin olahraga supaya hidup sehat dan body goals yang jadi resolusi tahun baru. Realitanya malah tidur dan rebahan. Contoh lainnya dari pengalaman teman saya nih, dia mau pelihara binatang. Terus dia udah mulai cari-cari internet, pada akhirnya memutuskan pelihara kelinci. Kenapa? Karena menurut riset kelinci itu nggak berisik, nggak seperti anjing yang menggonggong. Nah, ekspektasinya kelinci itu lucu, imut, bulunya lembut, tapi pada kenyataannya dia itu harus dibersihin kandangnya setiap hari, harus dididik dari awal, bahkan bisa gigit juga. Ternyata mirip-mirip lah sama anjing. Nah, sekarang saya mau tanya teman-teman semua, gimana sih sikap kita saat kenyataan itu nggak sesuai dengan harapan? Ambil contoh dari kisah tadi. Kira-kira teman-teman tuh tetap pelihara kelincinya atau jual dengan ganti peliharaan yang lain? Kalau kasusnya nih dalam pernikahan kira-kira gimana nih teman-teman? Apakah kita mau nyerah karena ternyata kehidupan pernikahan itu nggak sesuai dengan ekspektasi? Pasangan kita ternyata sifatnya tidak seperti yang kita bayangkan. Seperti yang John C. Maxwell bilang, disappointment is the gap that exists between expectation and reality. Kekecewaan itu adalah kesenjangan atau jarak yang ada antara harapan dan kenyataan. Jadi, supaya nggak jadi kecewa, kita nggak boleh berharap. Terus kata Alkitab apa sih? Ada satu kisah yang menarik banget nih teman-teman buat dibaca, yaitu kisah perumpamaan tentang anak yang hilang. Mungkin teman-teman juga udah pada tahu ya, singkatnya dalam Lukas 15 ayat 11-32. Kisah ini menceritakan tentang seorang anak yang meminta warisan kepada ayahnya untuk dipakai berfoya-foya. Nah, harapan anak ini tuh dia bisa hidup enak, gak perlu mikirin uang, bisa beli apa aja dengan uang warisan yang dia minta. Tapi kenyataannya pada akhirnya ia malah hidup sengsara, bahkan makan ampas dari sisa makanan babi. Coba teman-teman bayangin deh, kita balik lagi ya teman-teman, tidak semua yang kita harapkan dapat menjadi kenyataan. Jadi kita lebih baik berhenti berharap nih demi menghindari kekecewaan. Tunggu dulu, coba kita cek di dalam Roma 5 ayat 5a. Di situ tertulis, dan pengharapan tidak mengecewakan. Wah, di sini singkat, padat, jelas ditulis bahwa berharap tidak membuat kita kecewa. Bahkan teman-teman, dalam Ibrani 6 ayat 19a dengan terjemahan bahasa sehari-hari ditulis bahwa harapan kita itu seperti jangkar yang tertanam sangat dalam dan merupakan pegangan yang kuat dan aman bagi hidup kita. Justru harapan adalah pegangan yang membuat kita lebih bersemangat dalam menjalani kehidupan. Jadi, bagaimana teman-teman? Mungkin selama ini kita berharap dengan cara yang salah atau pada hal yang salah. Seringkali kita berharap kepada keadaan atau manusia. Padahal kita tahu bahwa kita nggak bisa mengandalkan keadaan dan manusia karena mereka itu tidak sempurna. Terdapat di dalam Yesaya 2 ayat 22 dikatakan, jangan berharap pada manusia sebab ia tidak lebih dari hembusan nafas, dan sebagai apakah ia dapat dianggap?
Kata-kata Nabi Yesaya ini hendak mengingatkan kita bahwa manusia itu sungguh terbatas adanya. Jika kita berharap pada manusia, hanya ada kekecewaan. Kita ingat kisah tadi tentang perumpamaan anak yang hilang? Anak tersebut berharap pada harta, bukan kepada Tuhan. Pada akhirnya hartalah yang justru membuat dia terjatuh. Tuhan tidak dapat disandingkan dengan apapun juga, apalagi dengan manusia yang tidak lebih dari hembusan nafas yang sebentar saja akan berlalu seperti bunga yang diterbangkan angin. Sedangkan kuasa Tuhan tidak terbatas oleh waktu, ruang, dan keadaan. Teman-teman, berharaplah kepada Sang Pencipta. Terdapat dalam Yeremia 17 ayat 7-8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Wow, menurut saya ayat ini sangat powerful. Kita tidak hanya diberkati Tuhan saat kita berharap kepadanya, bahkan kita tidak perlu khawatir dalam masa sukar, yaitu tahun kering. Nah, mungkin teman-teman berpikir bahwa saya sudah berharap sama Tuhan, tapi kok hasilnya mengecewakan ya? Balik lagi ya teman-teman, mungkin kita berharap itu dengan cara yang salah. Terdapat dalam kitab Roma 12 ayat 12 berkata, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Harapan itu butuh kesabaran dan ketekunan untuk dapat meraihnya, dan hanya masalah waktu agar terwujud. Selain itu, tidak ada gunanya kita berharap kalau masih mengeluh, karena dikatakan bersukacitalah dalam pengharapan. Dalam Amsal 14 ayat 23 dikatakan, dalam tiap jerih payah ada keuntungan, tetapi kata-kata belaka mendatangkan kekurangan saja. Bagaimana kita menjalani prosesnya menjadi perhatian yang penting. Mengeluh hanya membuat kita semakin fokus pada hal-hal negatif yang ada tanpa melihat sisi baik dari setiap proses yang akan kita jalani. Bersukacita atau bersemangat bukan hanya pada saat di awal kita berharap, tetapi secara kontinu terus-menerus. Dan semua itu tetap kita dasarkan atas rasa percaya kita di dalam Kristus. Kita percaya diri karena Kristus itu telah menyertai kita. Jangan menyerah ketika menghadapi halangan dalam pengharapan, tetapi tabah serta bersabar, maka kesulitan tersebut dapat mengubah karakter kita untuk menjadi lebih kuat di dalam Tuhan. Last but not least, tetap berdoa. Bukan sekedar berdoa, tetapi doa yang terus-menerus. Berdoa itu bukan untuk mengubah keputusan Allah menjadi sesuai ekspektasi atau harapan kita, melainkan berdoa itu untuk mengubah hati kita supaya kita siap dengan segala keputusan Allah. Ingat bahwa kita manusia tidak mengetahui apa yang akan terjadi di depannya. Namun Tuhan telah merencanakan segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita sesuai dengan kehendak-Nya. Teman-teman, setelah dengar konten ini, yuk kita belajar untuk berharap kepada Tuhan dengan cara yang benar. Jadi gimana? Apakah tetap mau pelihara kelinci atau ganti binatang peliharaan yang lain nih? Semoga konten ini bisa memberkati teman-teman semua. Next, kira-kira saya bakal bahas apa lagi nih? Silakan komen, siapa tahu bisa kita bahas. Sampai jumpa di konten selanjutnya ya, supaya kita sama-sama tidak hanya dengar kata dunia, tetapi juga tahu apa itu kasih. Kata Alkitab apa sih? God bless you all.